Saya percaya bahwa setiap orang percaya memiliki rencana Tuhan, dan saya percaya dalam setiap pribadi kita itu memiliki rencana Tuhan yang besar. Harusnya ada hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani, atau di Indonesia lazimnya disebut para gembala, itu mempersiapkan umat Tuhan, mempersiapkan para jemaatnya untuk menggenapi rencana Tuhan, menggenapi apa yang Tuhan tentukan dalam setiap jemaatnya masing-masing berbeda seperti yang Tuhan maui. Tapi pada hari ini banyak sekali para hamba Tuhan, para pendeta yang disebut gembala tadi, yang menggembalakan satu jemaat, banyak mengambil keuntungan buat dirinya sendiri dengan membebani para jemaat, para pengerjanya, mungkin para pelayannya dengan banyak cara segala macam untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan para gembala mengikat orang-orang kaya supaya tidak pernah pergi ke gereja lain atau tidak pindah ke gereja lain dikasih jabatan tertentu. Supaya ngapain? Supaya tujuannya uang persembahannya tidak bisa pindah kemana-mana untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ini sudah menjadi rahasia umum di mana-mana. Ketika orang kaya itu datang ke satu gereja, mereka akan dilayani jauh lebih baik, diberikan pelayanan yang baik, perhatian yang lebih baik dibanding dengan orang-orang yang sederhana. Kalau Bapak Ibu hari ini memiliki gembala atau memiliki hamba Tuhan atau bergereja di satu gereja yang hamba Tuhannya menarik pengaruhnya untuk jemaat lebih dekat dengan dia, membawa jemaat lebih dekat dengan dia dibanding membawa jemaat lebih dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu patut diwaspadai bahwa hamba Tuhan itu adalah tidak memiliki kemurnian hati. Hamba Tuhan yang murni, hamba Tuhan yang tulus, hamba Tuhan yang benar-benar real melayani Tuhan akan membawa jemaat Tuhan itu mengenal destinasi Tuhan, mengenal rencana Tuhan, menggenapinya, bukan memotong kakinya supaya tidak bisa pergi kemana-mana dan berada di tempat. Banyak sekali cara para gembala mengebiri tujuan ilahi dalam hidup jemaatnya. Mereka ketika mulai memiliki karunia lebih hebat dari pemimpinnya atau dalam dengan dirinya, lebih jago, lebih hebat, lebih powerful, lebih disukai jemaatnya, mereka banyakkan ditekan supaya tidak menonjol, supaya tidak lebih kelihatan hebat dan gembalanya tidak tersaingi. Ini adalah contoh hamba Tuhan yang ngawur dan hamba Tuhan yang salah. Saya lebih senang orang yang saya muridkan, orang yang saya ajarin, orang yang saya didik jauh lebih hebat dari saya. Saya ingin melahirkan orang-orang yang dekat dengan saya itu lebih powerful, pengaruhnya lebih besar, urapannya lebih besar, lebih jago khotbah, karunia jalan, dan lebih dipakai Tuhan lebih luar biasa sekali. Seorang guru yang baik, dia akan membawa orang yang dimuridkan jauh melebihi apa yang pernah dicapai dari gurunya tersebut. Tapi hari ini kebanyakan di gereja yang kita dapatin, banyak gembala takut tersaingi dengan para pengerjanya atau para wakilnya atau para jemaatnya. Karena apa? Takut posisinya diambil, takut pengaruhnya diambil. Kita meski tahu bahwa seorang hamba Tuhan itu dipanggil, memiliki panggilan khusus dengan tujuan khusus. Kalau Tuhan panggil secara khusus, secara ilahi loh, benar-benar real hamba Tuhan. Ini bukan hamba Tuhan karbitan, ini hamba Tuhan real panggilan, benar-benar panggilan, ngerti panggilannya, ditentukan. Karena sekarang banyak hamba Tuhan nggak jelas ujung pangkalnya, baru bertobat saja, baru kenal Tuhan saja, karena udah pinter ngomong dipanggil jadi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan murni, itulah hamba Tuhan yang benar-benar dipanggil, memiliki panggilan khusus, hidupnya didedikasikan penuh untuk melayani Tuhan. Karena banyak hari ini para pengusaha ingin jadi pendeta, banyak pengusaha ingin mendirikan gereja, dan karena dia rajin, dia kasih persembahan baik di gereja, akhirnya diangkat jadi pelayan, memiliki pengaruh, diangkat jadi hamba Tuhan dan mengembalakan. Sebenarnya tujuannya hanya dimanfaatkan aja untuk pengaruhnya, untuk mengembalakan orang lain. Karena tujuan akhirnya sebenarnya adalah uang. Karena banyak yang tidak murni nih. Saya punya teman-teman gembala-gembala yang murni banyak sekali. Saya memiliki teman gembala-gembala yang murni, hatinya tulus melayani jemaatnya. Bahkan ada beberapa teman gembala yang sampai hari ini sejak pandemi hampir 2 tahun ini
hampir tiap minggu kasih sembako ke jemaatnya. It's powerful, luar biasa. Tapi ada di sisi lain, saya bilang ini tidak semua, jadi tidak usah tersinggung para gembala. Ada hamba-hamba Tuhan tertentu, ada gembala-gembala tertentu yang memanfaatkan jemaatnya begitu rupa, mengendalikan begitu rupa, karena ada sesuatu di baliknya. Bahkan hari ini para pengusaha melirik bahwa buat gereja, ladang gereja, itu adalah sebagai lahan bisnis yang begitu-begitu luar biasa sekali, menjanjikan sekali. Satu, kelihatannya organisasi nirlaba, tapi menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Bahkan beberapa gereja tidak mau bayar pajak, karena dipikir ini adalah organisasi yang nirlaba. Tapi tidak tahunya banyak dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Tidak dipungkirin sampai hari ini ada gereja-gereja tertentu yang benar-benar fokusnya hanya mengejar aset dan keuntungan. Keuntungan dari persembahan. Bahkan merekrut orang-orang kaya, mendekati orang-orang kaya untuk dijadikan pelayannya, iming-iming sebagai pekerja atau diaken atau apapun lah namanya, diberikan sedikit jabatan pelayanan. Biasa ini orang-orang kaya yang dipakainya. Tujuannya sebenarnya mengikat mereka supaya tidak pergi kemana-mana. Dan uang persembahannya, uang persepuluhannya masuk kepada gereja tersebut. Kalau itu tujuannya, itu jelas-jelas jahat di mata Tuhan. Karena apa? Itu seperti praktek sihir dalam gereja. Menguasai, mengontrol begitu rupa seseorang, terutama jemaat, dikontrol begitu rupa supaya tidak bisa berkembang, tidak kemana-mana, hanya dikasih jabatan saja. Tujuan akhirnya sebenarnya bukan supaya karunianya bekerja luar biasa, talentanya bekerja, dipakai Tuhan luar biasa, jemaatnya itu berkembang luar biasa. Bukan, tujuannya supaya hanya uang persembahannya tidak bisa lari kemana-mana. Ini banyak terjadi. Nah, Bapak Ibu harus pakai hikmat ketika bergereja, pilih gereja yang murni. Saya kenal di Jakarta banyak hamba Tuhan yang murni. Banyak hamba Tuhan yang benar murni. Hamba Tuhan yang murni juga banyak. Cari gembala gereja yang murni. Memang tidak ada gereja yang sempurna, itu tidak ada. Gereja dalam proses penyempurnaan. Tapi paling tidak kita mesti ngerti, hamba Tuhan ini, gembalanya ini, dia bikin gereja tujuannya untuk apa? Kalau bikin gereja tujuannya untuk mengejar popularitas dan uang serta aset, jauh lebih baik jangan bergereja di situ. Nanti Bapak Ibu tidak bertumbuh, tidak ngapa-ngapain. Harusnya Bapak Ibu berada di tempat lain, dipakai Tuhan lebih luar biasa, karena tetap setia di tempat yang itu dengan motivasi yang tidak benar dari gembalanya. Bapak Ibu harusnya mendapat pengaruh, dipakai Tuhan dalam pengaruh yang lebih besar, memenangkan banyak orang, tidak bisa kemana-mana. Nah, fenomena ini terjadi pada akhir zaman ini. Banyak gembala motong kaki jemaatnya supaya tidak bisa kemana-mana. Bahkan kalau ada jemaatnya atau pelayannya atau pekerjaannya pelayanan gereja lain, seakan-akan itu sudah melanggar batas undang-undang. Karena merasa dia itu jemaatnya, jemaat saya, itu pengerja saya, itu pelayan saya, itu pendeta saya. Kalau pelayanan gereja lain, seakan-akan sudah tidak berkenan. Ini adalah bentuk praktek sihir di dalam gereja. Ngontrol begitu rupa, mengendalikan begitu rupa, supaya orang itu tidak bisa kemana-mana. Ini yang parah sekali. Bapak Ibu bisa buka di 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti dengan menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kalau kita buka di dalam Amplified Bible, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu lebih bagus sekali. Kurang lebih seperti ini. Nanti Bapak Ibu buka sendiri. Tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan padamu jauh lebih buruk daripada bermain-main dengan okultisme, berhubungan dengan okultisme. Menjadi penting bagi diri sendiri di sekitar Tuhan, menjadi penting bagi sendiri di sekitar Tuhan. Jauh lebih buruk daripada membuat kesepakatan dengan leluhur yang sudah mati. Kadang banyak orang itu merasa dirinya penting
pakai atas nama Tuhan di dalam pelayanan, sebenarnya untuk keuntungan diri sendiri itu juga sama dengan lebih parah daripada berhubungan dengan dunia orang mati. Ini yang kita harus sadarin. Nah, gereja harusnya menjadi sarana membuat jemaat Tuhan mengenal, bertumbuh karakternya, mengenal karakter Yesus utuh seutuhnya, bertumbuh dewasa ke arah Yesus Kristus, menggenapi rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Hamba Tuhan yang benar bukan menarik jemaat untuk dekat dengan Dia, tapi menarik jemaat untuk dekat dengan Yesus, mengenali rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, mengerti visi Tuhan, mengerti rencana Tuhan, dan untuk pelayanan. Tapi ada hamba-hamba Tuhan tertentu menarik jemaat untuk kepentingannya diri sendiri, bahkan yang lebih parah mendekatin orang-orang kaya, didekatin begitu rupa dengan tujuan sebenarnya adalah uang. Ini yang sudah lebih parah dari penyembahan berhala. Dan ketika ada orang kaya itu sudah mau datang ke ibadah gereja, dia dideketin begitu rupa, diberi jabatan, diberi apalah apapun namanya lah itu. Tujuannya satu, uang mereka yang diambil. Ini sudah kejahatan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu di satu gereja bertahun-tahun tidak pernah kemana-mana, tidak pernah menjadi apa-apa, tidak mengerti kebenaran, tidak diajarin kebenaran, tidak ngerti visi Tuhan, jauh lebih baik pindah gereja. Cari hamba Tuhan yang benar yang ngajarin rencana Tuhan, supaya visi Tuhan dalam pribadi Bapak Ibu digenapi. Kalau Bapak Ibu dimentorin, diajari hamba Tuhan yang benar, Bapak Ibu akan diajari untuk mengenal kehendak Tuhan yang sempurna, menggenapi rencana Tuhan. Harusnya setiap orang percaya itu diajari mengerti kebenaran, melakukan kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran, sampai rencana Allah digenapi dalam hidupnya. Banyak gereja tidak pernah mengajarin jemaatnya, ya hanya diajarin norma hidup, praktek hidup sesuai kebenaran firman Tuhan hari-hari, tapi tidak pernah diajarin bagaimana menggenapi visi Tuhan, mengenali rencana Tuhan, mengenali rencana Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya ujungnya jemaat nggak pernah bisa kemana-mana. Saya berdoa Bapak Ibu harus, setiap yang mendengarkan ini harus mengerti rencana Tuhan yang ditentukan dalam kehidupan Bapak Ibu. Jangan mau digembalakan dengan hamba Tuhan, dengan gembala yang tujuannya untuk mengambil keuntungan dari Bapak Ibu. Harusnya gembala tersebut mengajarin bagaimana mengenal kehendak Tuhan yang sempurna. Saya adalah seorang yang tunduk dan taat di bawah penggembalaan. Saya hidup di bawah otoritas rohani saya. Selama saya pelayanan, selama saya kenal Tuhan dan melayani Tuhan, ada otoritas rohani di atas saya, gembala saya. Saya respect, saya tidak pernah melawan, saya tidak pernah berontak, saya tidak pernah membangkang atau apapun namanya. Saya submit dengan pembalaan. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang di bawah otoritas. Dan otoritas saya, di atas saya ada gembala yang lebih senior dari saya. Saya itu tunduk. Saya ngomong seperti ini tidak mengajarin Bapak Ibu untuk memberontak kepada pemimpin. Tapi Bapak Ibu memiliki hikmat pengertian. Kalau gembalamu bertahun-tahun nyekokin gula-gula yang manis tanpa membawa Bapak Ibu kepada tujuan ilahi, jauh lebih baik pindah gereja. Itu gembala tidak benar. Hanya dicekokin supaya tempat di situ nggak kemana-mana. Dan terus di situ supaya persembahanmu nggak kemana-mana ujungnya. Bayangin, ada beberapa gembala yang memperlakukan hamba Tuhan yang harusnya dibimbingnya, memiliki karunia, berjalan dengan kuasa dan urapan, tapi dididik seperti budak, seperti pembantu. Suruh nyuci bajunya keluarganya, nggak jauh beda dari perlakuan pembantu. Bayangin, seorang yang benar-benar harusnya dipersiapkan jadi hamba Tuhan, memang harus dibentuk karakternya, tapi tidak diperlakukan seperti budak. Harus diajarin tentang rendah hati, kerendahan hati, karakter seperti Kristus, permukaan, iya betul, tapi tidak diperlakukan seperti budak. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertahun-tahun yang harusnya bisa memiliki pengaruh besar, pelayanan besar, karunia, urapan, hikmat, dan luar biasa, tapi Bapak Ibu tidak pernah diajari mengenal itu, tapi setiap minggu diajarin gulung-gulung kabel di gereja. Kerjaannya nata bangku di gereja. Padahal ada potensi besar dalam kehidupan Bapak Ibu, tapi tidak pernah diberikan jalan, tidak pernah dibukakan jalan, tidak pernah
dibukakan jalan, tapi justru dihambat, ada yang salah dengan pemimpinmu. Pemimpin yang benar itu mendorong jemaatnya untuk lebih maju, mendorong jemaatnya untuk lebih dipakai Tuhan, memberikan jalan pada jemaatnya, memiliki karunia yang lebih besar, urapan yang lebih besar, pelayanan yang lebih besar, dan pengaruh lebih besar. Tapi kalau jemaatnya dihambat untuk berkembang, dikerdilkan, dikontrol, bahkan sampai segala sesuatunya, bahkan pendeta itu ngontrol begitu rupa sampai keluarganya, keputusan keluarganya harus mengambil keputusan dari pendetanya, itu sudah tidak benar. Itu sudah tidak benar. Bapak Ibu harus bertumbuh di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, ngerti kebenaran, bisa mengambil keputusan seperti keputusan tepat seperti yang Tuhan mau. Tidak harus bergantung sama pendeta terus-terusan. Tidak bergantung sama gembala terusan. Kalau Bapak Ibu sudah dewasa, berarti Bapak Ibu kan nggak perlu dibimbing lagi, nggak perlu dituntun lagi, nggak perlu disuapin lagi. Tapi memang perlu dimentorin, digembalakan, supaya nggak liar. Nah, tapi kalau selama ini ya, Bapak Ibu saya nggak ngerti, Bapak Ibu sudah bergereja bertahun-tahun, sudah berapa lama bertobat, berapa lama kenal Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang baru bertobat. Pilih mentor yang benar, pinggir gembala yang benar. Kalau Bapak Ibu udah bertahun-tahun berada di satu gereja dan Bapak Ibu nggak diajarin memiliki otoritas, memiliki karunia, berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan dalam visi Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, ada yang salah dalam kehidupan Bapak Ibu. Ini waktunya berubah. Jangan mau dikendalikan, jangan mau disihir, dikontrol begitu rupa, tanpa ngerti apa-apa, ujungnya hanya dimanfaatkan. Saya berdoa, Bapak Ibu terus bertumbuh di dalam Kristus. Karena Tuhan tuh tidak menyetir kita seperti robot. Tuhan berikan kehendak kita bebas untuk memilih. Kehendak bebas memilih itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak jadikan kita itu seperti robot. Tapi banyak pendeta menjadikan jemaatnya seperti robot. Banyak gembala menjadikan jemaatnya seperti robot. Disuruh A harus A, harus B, dengan atas nama Tuhan, pakai embel-embel, ditakut-takutin kalau ngelawan pendetanya, ngelawan otoritas tertinggi, dan berontak kepada Tuhan. Sebenarnya ngontrol. Kalau sudah sampai ngontrol seperti itu, ada yang salah. Karena saya pelajarin, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri, ada gembala-gembala tertentu yang sebenarnya dalam tanda kutip benar-benar ngontrol jemaatnya begitu rupa atas nama Tuhan, diberi pelayanan, diberi jabatan. Sebenarnya mereka hanya dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Saya tidak perlu sebut namanya, nanti jadi heboh. Nah, memang ada seperti itu. Ada orang yang mendekatin orang kaya begitu rupa. Gembala ini deketin orang kaya. Kalau ada orang kaya itu senang banget dihormatin, dihargain, dikasih, ayo dong jemaat, ayo dong ke gereja supaya kita bertumbuh bersama. Nanti kalau di gereja dikasih jabatan supaya tidak pergi kemana-mana, dan supaya tujuannya uangnya nggak kemana-mana. Ini sering kali terjadi. Ada lagi seneng ngajakin orang-orang kaya, tapi orang miskin nggak pernah diperhatikan. Ini yang salah. Kalau Bapak Ibu memiliki gembala, senengnya ketemu dengan orang kaya, tapi dengan jemaat yang miskin nggak pernah dipedulikan, ada yang salah. Ada yang salah. Perlu koreksi, minta tanya Tuhan, masih tetap di situ atau minta pembimbing rohani yang lebih rohani. Hari ini sudah akhir zaman. Bapak Ibu harus lebih cerdas memilih. Bapak Ibu harus kerja lebih keras bersama Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang gak ngerti apa-apa. Cukup minggu gereja, kebenaran gak ngerti, firman, rencana Tuhan gak ngerti, pakai ayat gak ngerti, berdoa gak ngerti, pelongo-pelongo, babak belur dengan masalah. Loh, nanti kalau Tuhan datang, dimintain pertanggungjawaban gak ngerti apa-apa. Saya berdoa loh, Bapak Ibu benar-benar menjadi jemaat yang pintar sekali. Jadi orang Kristen yang pintar. Jadi hamba Tuhan yang pandai cerdas. Ngerti kehendak Tuhan sepenuhnya. Saya pun sampai hari ini masih belajar. Saya belum nggak banyak ngerti apa-apa. Tapi sampai hari ini saya terus belajar. Dimurnikan, dan dimatikan terus. Supaya
hati ini tetap murni melayani Tuhan, ngerti rencana Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Ketika kita dipanggil, kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang Kristen plonga-plongo, karena plonga-plongo nggak ngerti kebenaran, jatuh terus dalam dosa, hidupnya babak belur. Babak belur, nggak ngerti kebenaran sama sekali. Bertahun-tahun, bahkan sampai tua di gereja, nggak ngerti rencana Tuhan. Nggak pernah jadi apa-apa, karena nggak pernah ngapa-ngapain, karena nggak pernah diajarin apa-apa. Hari ini, saya berdoa Bapak Ibu dibukakan, disingkapkan perkara-perkara ilahi. Mengerti tujuanmu jadi orang Kristen itu apa. Kalau kita ngerti kita itu dipanggil jadi orang percaya, jadi orang Kristen, tujuannya apa, kita ngerti apa yang harus kita kerjakan ke depan. Kita harus menjadi orang Kristen seperti apa, levelnya seperti apa, pengaruhnya seperti apa. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar. Jangan mau seperti katak dalam tempurung, ditutup terus di dalam satu dari 4 tembok, nggak bisa kemana-mana. Seakan-akan melakukan pekerjaan yang rohani, kegiatan yang rohani, padahal Bapak Ibu terbelenggu. Banyak orang terbelenggu di dalam gedung gereja. Kelihatan lebih hebat di gereja, kelihatan lebih jago di kalangan gereja, tapi di luaran sana nol. Nggak punya pengaruh apa-apa, nggak memberi dampak, nggak memberi pengaruh, nggak mempengaruhi orang kepada Kristus, nggak bersuara tentang kebenaran. Kelihatan jago dalam gedung gereja, tapi dalam praktek hidup hari-harinya babak belur. Kelihatan jago di dalam mimbar, kelihatan jago dalam pelayanan, tetapi praktek hidupnya hari-hari babak belur. Dalam keluarganya kacau berantakan, anak-anaknya liar berantakan, keluarganya liar, nggak ngerti tujuan Tuhan. Jadi saya berdoa setiap orang percaya benar-benar ngerti kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan sampai dipengaruhin, dibodoh-bodohin, dikontrol. Kalau Bapak Ibu memiliki gembala yang benar-benar takut akan Tuhan, murni, setia di sana. Saya setia dengan semua gembala atau otoritas saya. Saya tidak pernah bantah, nggak pernah ngelawan, nggak pernah ngomongin atau apapun juga. Saya respect dan hormat dengan gembala di atas saya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bertumbuh bertahun-tahun, sudah 5 tahun, 10 tahun, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah dipakai, Tuhan hanya kerjaannya hanya begitu-begitu terus, pelayanannya begitu-begitu terus, ada yang salah. Jangan-jangan Bapak Ibu sedang dikontrol dan dikendalikan, bukan dalam kehendak Tuhan. Disihir di dalam gereja, kelihatannya melakukan aktivitas rohani, padahal belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan hari ini, gembala ini, merasa jemaatnya adalah miliknya dia, bangga dengan gedung gerejanya, bangga dengan pelayanannya, bangga dengan apa yang dikerjakannya, karena banyak yang seperti ini. Sebenarnya mereka tanpa sadar sudah jatuh di dalam dosa. Hamba Tuhan harus ngerti tujuan Tuhan. Semua pelayanan, semua talenta, kalau dipercayakan mengembalakan, jemaatnya, gerejanya adalah milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Tidak ada yang miliknya dia pribadi. Harusnya untuk Tuhan. Berapa banyak saya punya teman, ini kesaksian teman saya, berada di salah satu gereja, karena saya nggak tahu itu aturan gereja atau memang seperti itu, atau memang ngontrol dan mengendalikan begitu rupa, atau memang tanpa sadar dia praktek sihir dalam gereja tersebut. Ini orang sebenarnya memiliki potensi besar dalam satu gereja lokal waktu itu. Dan dia punya pelayanan di tempat lain, seringkali diundang di gereja lain. Diundang sekali diizinin, ketiga kali, 4 kali sudah kena SP, nggak boleh. Saya pikir ini sebagai satu sarana untuk mengkerdilkan atau ngontrolling spirit. Karena praktek sihir dalam gereja itu, pemimpinnya itu ngontrol, mengendalikan jemaatnya begitu rupa. Bukan dekat sama Tuhan, dekat pada dirinya sendiri. Nurut apa yang seperti yang dia mau. Tujuan akhirnya adalah ya mengendalikan. Bisa uang, bisa pingin dihormatin, dihargain, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk diri sendiri. Merasa hebat, merasa penting diri sendiri. Nah, itu adalah praktek sihir, okultisme dalam gereja yang tanpa disadari. Ngontrol jemaat untuk kepentingan diri sendiri. Mengendalikan jemaat untuk dirinya sendiri. Itu udah jahat.
Dan anehnya jemaatnya dikontrol dan dikendalikan, nggak sadar-sadar. Nah waktunya kalau Bapak Ibu dikontrol dan dikendalikan, untuk ditarik dekat lebih pada gembalanya tanpa dekat sama Tuhan, Bapak Ibu waktunya sadar bertobat kembali kepada Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini kan jadi kontroversi, menyakitkan bagi buat beberapa orang, ya terserahlah. Tapi saya mau sampaikan, kita menjadi gembala, kita sebagai gembala, kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, kita harus memiliki kemurnian hati. Jangan tarik jemaat untuk dekat pada kita. Tarik jemaat untuk dekat sama Tuhan. Jangan ambil keuntungan dari jemaat yang kamu gembalakan, kamu muridkan. Mereka adalah milik Tuhan. Kalau kita ini dipanggil jadi hamba Tuhan, pasti dicukupi. Nggak usah ngemis, nggak usah minta belas kasihan sama orang lain. Nggak usah ngemis-ngemis persembahan. Kalau hidupmu dipanggil murni sebagai hamba Tuhan, Tuhan cukupi. Orang kita ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Yang gaji Tuhan. Yang nyukupin Tuhan. Kalau kamu hamba uang, yang nyukupin kamu uang. Kalau kamu jadi hamba jemaat, jemaatmu sebagai Tuhan. Karena kita ini sebagai hamba Tuhan, Tuhan yang harus jadi Tuan, sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai orang yang berkuasa. Dan kita ngikutin aja. Saya percaya, saya bertahun-tahun pelayanan tidak pernah ngambil persembahan dari uang jemaat. Makanya saya kalau ngomong tentang uang tuh free, bebas. Saya nggak ada motivasi, saya nggak pernah ngambil uang jemaat. Saya sering kali dikasih persembahan, saya tolak. Hanya beberapa tahun terakhir ini aja, ketika dikasih persembahan seringkali saya terima. Karena saya pikir mereka harus menabur, dan saya harus terima. Bukan berarti saya mata duitan. Nah, saya percaya, saya bertahun-tahun melayani Tuhan. Dibawa dalam titik terendah, titik yang paling mengerikan pernah. Titik tertinggi juga pernah, mengalami banyak hal dan ajaib. Dan terbukti bahwa Tuhan yang saya layani siang dan malam, kami bersama istri melayani siang dan malam Tuhan, dan Tuhan cukupi sampai hari ini. Bahkan Tuhan sediakan yang lebih baik. Saya tinggal di tempat baik, saya pakai kendaraan yang baik, saya pakai baju-baju bagus, saya pakai sepatu yang bagus. Bahkan beberapa kali dikasih bonus untuk liburan di tempat yang bagus. Bahkan beberapa kali makan di tempat yang bagus. Karena saya percaya ada pemeliharaan Tuhan. Hamba Tuhan, jangan tarik uang jemaat untuk kepentinganmu. Jangan tarik jemaat untuk kepopuleranmu, keuntunganmu sendiri. Mereka adalah milik Tuhan. Kita nggak bisa kontrol dan kendalikan mereka untuk semau kita. Kita harus bawa mereka untuk mendekat dan mengerti rencana Tuhan sepenuhnya. Amin. Saya berdoa, banyak hamba Tuhan yang murni semakin hari semakin dipakai Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dipakai Tuhan, luar biasa. Jemaat-jemaat levelnya bukan hanya jemaat yang nggak ngerti apa-apa. Ada jemaat-jemaat semakin hari semakin dipakai, diurapi secara ajaib dan dahsyat untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita waktunya sudah singkat. Kita bekerja double porsi, kerja lebih giat untuk pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang mendengarkan ini, diurapi, dipakai Tuhan, mengerti rencana Tuhan, dipilih Tuhan dan dipakai secara luar biasa, mengalami peningkatan promosi ajaib dan luar biasa. Jaga hatimu, jaga kemurnian hatimu, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Amen. Dalam nama Yesus. God bless you.